Menanam pohon nangka agar cepat berbuah seperti ini ya. Lihat, ini buahnya sangat lebat sekali dan ini sangat segar sekali. Padahal batangnya baru sekian, tapi buahnya sangat lebat sekali. Kok bisa? Ya bisa. Jadi saya akan menjelaskan semuanya sesuai dengan urutannya hingga nanti dari awal tanam sampai betul-betul dia itu berbuah gitu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cara memilih bibit. Carilah bibit yang disuka. Kalau ini kan jenis buah nangka mini ya, jadi buahnya itu kecil-kecil tapi lebat gitu. Nah, setelah itu cara menanam. Setelah kita mendapatkan bibit unggul, maka teknik menanamnya itu harus diperhatikan. Tanamlah nangka berada di tempat yang tidak bertekstur keras. Jadi karena nangka itu supaya mudah untuk berbuah, kita harus rajin melakukan penggemburannya. Seperti ini ya, lihat ini tanahnya, lihat. Karena ini rajin saya olah, sepertinya kalau sekilas gitu kayaknya keras ya, ini sangat gembur sekali gitu. Nah, cara menggemburkannya ini kita harus rutin kita lakukan 1 bulan sekali. Nah, setelah itu jangan lupa berikan pupuk kandang. Teknik menanamnya, karena mengingat kita harus melakukan penggemburan yang demikian, maka teknik menanamnya ini jangan terlalu dangkal. Dengan tujuan ketika kita melakukan penggemburan tanah kembali, sehingga akar-akar dari pohon nangka kita ini tidak akan banyak terputus oleh alat cangkul ataupun alat yang dipakai untuk menggemburkan tanahnya. Sebab media tanam ini tidak boleh kering ataupun mengeras. Jadi mau tidak mau kita harus rutin melakukan penggemburan yang seperti ini. Kalau nanamnya dengan kedalaman yang memadai, dalamnya ini harus cukup ya, karena kalau terlalu dangkal ketika nanti pohon sudah tinggi menjulang itu mudah sekali untuk roboh juga. Samping itu, kalau kita melakukan penggemburan seperti ini banyak akar yang terputus, otomatis akan menghambat dari kesuburan sehingga proses dari pembuahannya pun akan terhambat pula. Setelah kita mengatur dari tingkat kegemburan tanah, maka proses penyiraman harus betul-betul kita perhatikan. Pada umumnya orang menanam pohon apapun biasanya melakukan penyiraman itu hanya di sekitar areal akar. Itu menurut saya adalah cara yang tidak sempurna. Karena sesuai dengan prakteknya, khususnya untuk pohon nangka, cara menyiramnya jika memungkinkan itu dari pucuk daun, cabang, hingga batang, bahkan sampai ke akarnya. Nah, akan tetapi ingat, jangan sampai memiliki kelembapan yang berlebih. Asal dipegang dengan menggunakan jari memang sudah memiliki kelembapan, dari tekstur tanahnya itu sudah cukup. Dan usahakan ini tidak boleh mengalami kekeringan. Ini sangat inti sekali. Lalu hal yang perlu diperhatikan selain dari pohon nangka kita harus terkena paparan sinar matahari yang cukup, maka kita harus melakukan treatment dari para leluhur. Ini sudah turun-temurun yang dilakukan sesuai dengan risetnya. Lihat, bekas pelukaan-pelukaan ini semuanya, ini saya yang menyayat. Nah, ini memungkinkan untuk mengatur dari hasil fotosintesis ketika pohon nangka sedang melakukan proses pemasakan makanannya. Sehingga dari hasil fotosintesis yang diserap oleh akar yang sudah larut ke atas, itu agar tidak mudah untuk turun kembali. Itulah alasannya kita melakukan penyayatan yang demikian ini ya. Tujuannya adalah untuk menghambat itu. Sehingga jika hasil fotosintesis itu dia akan muter-muter aja di bagian atas, mau tidak mau dia akan berproses terhadap pembuahan yang lebih cepat. Bahkan ini sangat luar biasa sekali. Ini kemarin saya pruning sampai gundul, daunnya itu satu pun nggak tersisa di atas. Sekarang sudah bisa berbuah kembali, yaitu karena saya melakukan treatment ini dengan sangat konsisten sekali. Lihat, sepertinya tanah ini keras ya, tapi yuk kita sama-sama saksikan nih, lihat. Dan tekstur tanahnya tetap selalu lembab. Nah, kelembapan dari tekstur untuk media tanam itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi jangan terlalu lembab, kering apalagi. Wah, itu nanti pembuahannya justru akan sulit. Manfaat penyiraman ini tolong diperhatikan sekali ya. Nanti kalau kita rajin menyiramnya
dari pucuk daun hingga batangnya ini sampai ke pangkalnya, maka dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, perlu diperhatikan bahwa dari setiap pembuahan dari pohon nangka itu diawali dari munculnya tunas-tunas yang tumbuh di sekitar areal pangkalnya seperti ini. Di awal dia akan memunculkan buah pejantannya terlebih dahulu, kemudian dia akan muncul menyusul buah betinanya. Jadi buah pejantan nanti akan busuk. Jadi pemirsa kalau menanam pohon nangka, buahnya itu di awal busuk, itu jangan khawatir. Nanti dia itu butuh proses perkawinan, maka di awal dia memang harus busuk dulu. Karena yang dimunculkan tiap pohon nangka pasti buah pejantan dulu. Kemudian muncul buah betina yang seperti ini. Perbedaannya buah nangka jantan itu dia memiliki postur dengan gagang yang lebih kecil. Kalau buah betina gagangnya ini besar. Nah, ketika nanti kena hembusan angin, serbuk sari itu akan terjatuh, tertiup, sehingga akan bertaburan ke buah betinanya, sehingga terjadi faktor perkawinan secara alamiah. Nah, sehingga nanti buah betina ini akan dapat tumbuh besar hingga matang. Nah, ini manfaat dari penyiraman yang benar dan juga menjaga tingkat kelembapannya. Dan ini memberikan pembelajaran yang sangat berarti. Jadi buat pemirsa, kalau ada pohon nangka yang selalu tinggi menjulang, jangan tanggung-tanggung jikalau ingin mempruning, bahkan dipangkas dari pangkal, sisakan itu kurang lebih sekitar 1 meter hingga 2 meter. Dia nanti kalau melakukan treatment dari yang sudah saya lakukan, maka dia akan segera berbuah kembali. Tapi kalau cara melakukannya kita tidak konsisten dengan apa yang sudah saya paparkan, maka kemungkinan besar pohon nangka kita itu akan sulit untuk berbuah lagi jikalau kita pruning hingga gundul kayak yang saya lakukan ini. Nah, kalau ini jenisnya memanjang ya, ada sebagian orang beranggapan bahwa ini cempedak. Ini salah. Ini adalah persilangan antara buah nangka dengan cempedak, sehingga ya buah nangka tidak, buah cempedak tidak. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, kalau yang ini adalah jenis buah nangka mini dengan kelebatannya. Nah, ini untuk penambahan sedikit karena ini sangat penting sekali. Kalau buahnya terlalu lebat, tidak seimbang dengan jumlah daun, dapat mengakibatkan buahnya ini nanti menjadi rontok. Karena mau tidak mau dia akan layu kalau nanti tidak seimbang antara jumlah buah dengan daunnya. Jadi kalau buahnya lebat, maka daunnya pun harus rindang. Tapi kalau kita lihat kayaknya tidak balance gitu ya, maka kita harus mengurangi buah-buah yang tidak memiliki prospek gitu. Saya rasa sampai di sini sudah cukup, dan ini udah komplit ya saya menjelaskan ya. Jikalau mungkin ada masukan ataupun mungkin ada kritikan, boleh ya tinggalkan di kolom komentar. Tapi saya rasa ini sesuai dengan kemampuan saya. Saya sudah membuka semuanya dari treatment yang sudah saya lakukan sesuai dengan risetnya. Salam cinta tanaman.